Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Ibu selalu berdoa kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA masih dengan Bu Feni. Materi yang akan kita pelajari untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang listrik dinamis. Pada video pembelajaran minggu lalu, kita telah belajar tentang listrik statis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang listrik dinamis. Apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan listrik yang mengalir atau listrik yang memerlukan arus listrik. Contohnya, seperti kalian menyalakan televisi, harus ada sumber listriknya. Kemudian kalian menyalakan kipas angin, kemudian menanak nasi, menyalakan lampu, itu juga harus ada sumber listriknya. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sumber energi listrik, kemudian kita akan membahas tentang besaran listrik, dan juga kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah segala sesuatu yang menghasilkan arus listrik. Contohnya yaitu baterai. Baterai merupakan sumber energi yang bekerja dengan menyimpan energi kimia pada baterai yang kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk energi listrik. Baterai sering kita gunakan pada berbagai alat seperti remote, senter, ya, dan juga seperti mobil-mobilan dan mainan anak-anak ya. Kemudian ada juga generator. Generator itu merupakan sumber energi listrik yang berasal dari energi gerak menjadi energi listrik dalam kapasitas yang besar. Nah, generator banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, atau sering juga digunakan oleh PLN ya. Kemudian ada aki. Aki itu merupakan sumber energi yang berasal dari cairan kimia, di mana cairan kimia tersebut menyimpan energi yang dapat dikeluarkan dalam bentuk energi listrik. Aki sering kita gunakan seperti untuk sepeda motor dan juga mobil. Dan yang keempat yaitu dinamo. Dinamo merupakan sumber energi yang berisi magnet dan kumparan, di mana dapat menghasilkan energi listrik jika diputar. Nah, dinamo sering digunakan pada lampu pada sepeda yang digerakkan berdasarkan gerak roda. Kemudian ada sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi pengganti bahan bakar. Contohnya yaitu ada panas matahari atau sinar matahari digunakan untuk panel surya. Kemudian ada energi angin. Angin dimanfaatkan untuk PLTB atau pembangkit listrik tenaga banyu. Kemudian ada air. Air juga dimanfaatkan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada juga biogas yang dihasilkan dari kotoran hewan, itu untuk mengganti gas LPG. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pada suatu rangkaian atau pada listrik dinamis itu terdapat besaran listrik. Besaran listrik yang pertama yaitu adalah tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Satuannya yaitu volt dan alat ukurnya yaitu voltmeter. Yang kedua yaitu arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Satuannya yaitu ampere
dan alat ukurnya yaitu ampere meter. Yang ketiga yaitu daya listrik. Daya listrik adalah laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuannya yaitu watt dan alat ukurnya yaitu wattmeter. Yang keempat yaitu hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen listrik dengan arus listrik yang melewatinya. Satuannya yaitu ohm dan alat ukurnya yaitu ohmmeter. Dan yang kelima yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik. Nah, satuannya yaitu joule dan alat ukurnya yaitu joulmeter. Sekarang kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik selalu mengalir pada rangkaian yang tertutup. Kemudian, alat-alat yang ada pada sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang komponen listrik. Coba kalian lihat pada gambar. Di sini ada rangkaian listrik seri ya. Nah, pada rangkaian listrik seri itu terdapat komponen-komponen listrik. Yang pertama ada baterai. Baterai itu merupakan sumber energi listrik. Kemudian ada saklar. Saklar itu alat untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kemudian ada kabel. Kabel itu merupakan media penyalur arus listrik. Dan yang terakhir itu ada lampu. Lampu itu benda yang dialiri listrik. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidak mengalirnya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka itu tidak akan ada arus listrik yang mengalir sehingga lampu akan padam. Sedangkan rangkaian listrik tertutup di sini akan ada arus listrik yang mengalir sehingga lampu akan menyala. Kemudian ada jenis-jenis rangkaian listrik berdasarkan rangkaiannya. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Coba kalian bisa lihat ya di gambar. Di sini ada dua buah lampu. Ya, ada dua buah lampu yang dipasang berderet ke samping. Karena rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang disusun berderet tanpa cabang. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Yang pertama yaitu kelebihannya. Rangkaian seri membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya pembuatan rangkaian seri lebih sedikit atau lebih hemat. Sekarang kekurangannya. Yang pertama yaitu jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam atau mati. Yang kedua yaitu nyala lampunya lebih redup. Contoh rangkaian seri yaitu lampu hias ya. Yang kedua yaitu lampu senter. Yang kedua kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Coba kalian lihat ya, kalian perhatikan pada gambar. Di sini ada rangkaian paralel. Berbeda ya dengan rangkaian seri yang pertama. Jika rangkaian seri, lampunya dipasang berderet ke samping, sedangkan rangkaian paralel itu
lampunya dipasang berjajar ke bawah, karena rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun sejajar ke bawah sehingga berbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, kelebihannya yaitu jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Yang kedua, yaitu nyala lampu lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Kemudian, kekurangannya yaitu membutuhkan banyak komponen listrik, sehingga biaya pembuatan rangkaian paralel lebih besar atau lebih mahal. Contoh rangkaian paralel yang pertama yaitu lampu lalu lintas. Yang kedua yaitu lampu rangkaian di rumah. Makanya kalau kalian mematikan lampu di ruangan tamu, maka lampu-lampu yang lain di ruangan yang lain tetap menyala ya. Yang ketiga yaitu rangkaian campuran. Coba kalian perhatikan ya gambar rangkaian campuran. Di sini ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Coba kalian perhatikan, bola lampunya dipasang, ada yang berderet dan juga ada yang berjajar ke bawah. Karena rangkaian campuran itu merupakan gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Kemudian rangkaian campuran itu memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, anak-anak, kita akan latihan soal terlebih dahulu ya. Coba lihat pada gambar. Menurut kalian itu adalah gambar dari rangkaian apa? Ya, betul. Itu adalah rangkaian campuran karena ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Di gambar itu ada 4 buah lampu. Kemudian ada 2 buah baterai dan juga ada 3 buah saklar. Saklar 1 menghubungkan lampu 1. Saklar 2 menghubungkan lampu 2. Kemudian saklar 3 menghubungkan lampu 3 dengan lampu 4. Nah, ada pertanyaan. Jika saklar 1 dan saklar 2 ditutup dan saklar 3 dibuka, maka apa yang terjadi pada lampu pada rangkaian? Kalian harus ingat, karena arus listrik akan mengalir pada rangkaian yang tertutup sehingga akan menyalakan lampu. Sedangkan jika rangkaiannya terbuka, maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Di sini saklar 1 dan saklar 2 ditutup dan saklar 3 dibuka. Nah, kalian lihat saklar 1 menghubungkan lampu 1 ya, dan saklar 2 menghubungkan lampu 2. Karena ditutup, maka lampu akan menyala. Sedangkan lampu L3 dan L4 karena saklar 3-nya dibuka, maka lampu L3 dan L4 akan padam atau mati karena tidak ada arus listrik yang mengalir pada saklar 3 atau pada lampu L3 dan L4. Sekarang latihan soal yang kedua supaya kalian lebih paham. Di sini ada rangkaian campuran. Ada 2 buah saklar. Ada saklar 1 dan saklar 2. Saklar 1 menghubungkan lampu 1, 2, dan 3. Sedangkan saklar 2 menghubungkan lampu 4, 5, dan 6. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan.
Jika saklar S1 dibuka dan saklar S2 ditutup, maka apa yang terjadi pada lampu pada rangkaian tersebut? Nah, kalian harus ingat, jika rangkaian itu dibuka, maka tidak ada arus listrik yang mengalir sehingga lampu akan padam atau mati. Sedangkan jika ditutup, maka akan ada arus listrik yang mengalir sehingga lampu akan menyala. Karena S1 dibuka, maka tidak ada arus listrik yang mengalir pada lampu 1, 2, dan 3 sehingga lampu 1, 2, dan 3 akan padam. Sedangkan lampu yang berada pada saklar 2, karena saklar 2-nya ditutup, maka ada arus listrik yang mengalir sehingga lampu 4, 5, dan 6 akan menyala. Nah, anak-anak, kita akan evaluasi terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, untuk evaluasi yang pertama yaitu tentang rangkaian listrik. Di sini ada pertanyaan, yaitu jika S1 ditutup dan S2 dibuka, maka apa yang terjadi pada lampu pada rangkaian tersebut? Kalian harus ingat, jika ditutup ada arus listrik yang mengalir, sedangkan jika dibuka tidak ada arus listrik yang mengalir. Evaluasi yang kedua masih pada rangkaian campuran. Nah, di sini ada soal jika saklar 1 dan saklar 3 dibuka dan saklar 2 ditutup, maka apa yang terjadi pada lampu-lampu pada rangkaian tersebut ya. Kalian lihat, saklar 1 itu menghubungkan lampu L1, saklar 2 menghubungkan lampu L2, saklar 3 menghubungkan lampu L3 dan L4. Nah, anak-anak, evaluasi selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan listrik dinamis. Yang keempat yaitu jelaskan mengapa jika saklar dibuka maka lampu akan padam. Kemudian yang terakhir yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak, kalian kerjakan di buku tulis IPA. Ditulis soalnya ya, Nak, dan digambar rangkaiannya. Kemudian kalian foto jawabannya, kirim ke model. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.